Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah Masjid Asra, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita kembali mempelajari salah satu sosok yang mulia dari kalangan para sahabat. Dialah sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Ya, semoga Allah meridainya dan meridai ayahnya Zaid bin Harithah. Insyaallah kita akan menjelaskan tentang sisi kehidupannya, kemudian kita akan menyebutkan sebagian faedah yang bisa kita ambil dari kehidupan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Usamah ya bin Zaid. Beliau lahir sekitar 7 tahun sebelum hijrah. Kemudian wafat tahun 54 Hijriah ya. Usamah bin Zaid ya. Adapun sebagaimana kita tahu ya, ayahnya adalah sahabat yang mulia yang sudah pernah kita bahas, Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu bin Syirahbil ya, Al-Kalbi, orang Arab ya, Al-Kalbi ya. Kemudian ibunya adalah Ummu Aiman Barakah binti Sa'labah Al-Habasyiyah. Jadi sebagaimana pernah kita jelaskan, ayahnya Zaid bin Harithah pernah diambil oleh orang kemudian dijual sebagai budak, padahal dia seorang Arab asli. Marganya kembali kepada Al-Kalb, yaitu Zaid bin Harithah Al-Kalbi ya. Ini Arab ya. Arab asli berkulit putih. Adapun Ummu Aiman, kita tahu Zaid bin Harithah pertama nikah sama Zainab, ya, kemudian bintu Jahsyin, kemudian dicerai, akhirnya Zainab menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi menyuruh Zaid untuk menikah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah hadinatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadinatu yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kecil ya. Dan perawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Aiman ini adalah wanita Habasyiyah ya, berkulit hitam, karena dari Ethiopia ya. Habasyi maksudnya Ethiopia. Dia dahulunya adalah budak dari ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aminah bintu Wahab. Kemudian ketika Aminah meninggal dunia, maka diwarisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Aiman Barakah bintu Sa'labah ya. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah, maka Nabi memerdekakan Ummu Aiman. Lalu Nabi memerdekakan Ummu Aiman. Ummu Aiman. Oleh karenanya disebut juga dengan Maulat Rasulullah. Maulat Rasulullah itu budak yang pernah dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nah, Ummu Aiman ini sebelumnya menikah dengan Ubaid bin Harith Al-Khazraji. Ummu Aiman ini
sebelumnya menikah dengan Ubaid ibn al-Harith al-Khazraji, itu seorang Ansar dari Khazraj. Punya anak namanya Aiman. Yaitu Aiman. Nah, berarti Aiman ini adalah saudara dari Usamah ya. Aiman adalah saudara seibu. Berarti Aiman saudara seibu Usamah. Usamah radhiyallahu taala anhu. Aiman wafat, beliau mati syahid dalam perang Hunain ya. Inilah kira-kira keluarga dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Nah, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu laqabnya adalah Hibbi Rasulillah. Hibbi Rasulillah. Maksudnya kecintaannya Rasulullah ya. Kenapa? Karena ayahnya Zaid bin Harithah ya, pernah jadi anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Inilah Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Dan Usamah sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil yang menunjukkan Usamah sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Di antaranya banyak dalilnya. Yang pertama, Nabi sendiri yang menyatakan demikian. Menyatakan langsung. Dalam banyak hadis ya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabbani falyuhibba Usamah." Falyuhibba Usamah. Falyuhibba Usamah. Yang artinya, siapa yang mencintaiku, hendaknya mencintai Usamah. Mencintai Usamah. Kemudian juga satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjadikan Usamah sebagai pemimpin perang. Maka sebagian orang protes ya. Protes karena Usamah masih muda, masih belasan tahun ya. Kemudian dijadikan pemimpin perang sementara anak buahnya orang-orang hebat, orang-orang yang sudah tua. Maka Rasulullah SAW membela Usamah. Kata Rasulullah SAW, "Innakum tat'anuna fi imaratihi faqad kuntum tat'anuna fi imarati abihi." Kata Nabi, sungguhnya kalian mencela kepemimpinan dari Usamah radhiyallahu anhu, sebelumnya kalian telah mencela kepemimpinan ayahnya yaitu Zaid bin Harithah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waimullah." Ya, waimullah, "In kana la khaliqan lil imarah, in kana la khaliqan lil imarah. Wa in kana lamin ahabbin nasi ilayya." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna hadza lamin ahabbin nasi ilayya ba'dahu, wa inna hadza lamin ahabbin nasi ilayya ba'dahu." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian mencela kepemimpinan Usamah dan sekalian sebelumnya juga pernah mencela kepemimpinan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ayahnya karena dibilang budak dan yang lainnya ya.
Waimullah, demi Allah, sungguhnya bapaknya dulu Zaid bin Harithah la khaliqun lil imarah, benar-benar pantas dan layak jadi pemimpin. Wa in kana la min ahabbin nasi ilaihi, dan ayahnya termasuk orang yang paling aku cintai. Wa inna hadza, anaknya sekarang ini juga Usama bin Zaid, la min ahabbin nasi ilayya ba'dahu, orang yang paling aku cintai di antaranya setelah ayahnya. Jadi Nabi yang menyatakan langsung bahwasanya Nabi mencintai Usama. Yang kedua, ya, Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam pernah memangku Usama bersama Hasan. Bersama Hasan. Ya, Hasan sebelum ada Husain ya. Al Hasan radhiyallahu anhu cucu Nabi SAW mungkin seumuran dengan Usama ya. Maka Nabi SAW mengambil Usama, kemudian fayuqiduni fi fakhidhi ala fakhidhi, kemudian diletakkanlah Usama salah satu pahanya. Kemudian Nabi mengambil Hasan, Nabi taruh di sebelah pahanya. Thumma dhammahuma, kemudian Nabi memeluk keduanya. Kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Kata Nabi, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Ya Allah, sungguh aku mencintai keduanya. Keduanya maksudnya siapa? Usama dan Hasan. Maka cintailah keduanya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW berkata, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Allahumma irhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, rahmatilah mereka berdua. Sesungguhnya aku merahmati mereka, menyayangi mereka berdua. Sungguhnya aku menyayangi mereka berdua. Taib, di antara tanda-tanda, jadi lihat Nabi SAW sayang kepada Usama ya. Kemudian di antara juga ya, Nabi SAW membonceng Usama, ya, ketika Fatu Makkah. Itu hari yang bersejarah di mana Nabi menaklukkan kota Mekah. Demikian juga Nabi membonceng Usama. Ya. Itu ketika Nabi SAW setelah berdoa di Arafah, matahari sudah tenggelam. Kebiasaan orang-orang haji langsung berjalan menuju ke Muzdalifah, dari Arafah ke Muzdalifah. Tapi Nabi SAW seperti menunggu. Nabi tidak langsung berjalan. Ternyata siapa? Nabi menunggu Usama. Ya, ternyata Nabi menunggu Usama. Kemudian Nabi membonceng Usama berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah. Dari Arafah menuju Muzdalifah ketika haji wada ya. Ketika haji pada tahun 10 Hijriah. Ini menunjukkan cinta Nabi SAW kepada Usama. Kemudian juga di antara yang menunjukkan kecintaan Nabi kepada Usama, ya, Nabi berbinar-binar ketika dikabari oleh ahli nasab, ya. Ahli mengenal, nanti saya jelasin lah, ya, ahli qafiyah ya, atau ahli qiyafah. Qaif. Ya. Jadi begini ya. Usama, jadi Zaid bin Harithah ini Arab asli berkulit putih. Ya. Ummu Aiman ibunya Usama berkulit hitam. Nah, Usama ikut ibunya. Usama ini orangnya, Usama berkulit hitam, bahkan disebutkan aftas, hidungnya pesek, hidungnya tidak mancung seperti Arab. Hidungnya tidak mancung seperti Arab. Seperti Arab biasanya ya. Ya, disebut oleh ahli sejarah, tapi kalau dia hitam jelas ya. Karena bapaknya putih, dianya hitam, maka ada orang yang dulu tidak. Orang-orang munafik berbicara, ini belum tentu anaknya Zaid. Orang-orang munafik bikin muskilah, bikin problem di kota Madinah. Kenapa? Anaknya hitam, bapaknya putih. Ya wajar ibunya hitam. Ummu Aiman
radhiyallahu taala anha, ya. Akhirnya mereka nuduh yang tidak-tidak. Suatu hari, saya bacakan hadisnya, satu hari kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dakhala qaifun wa Rasulullah sallallahu syahidun. Qaif itu seorang yang ahli melihat, misalnya lihat telapak kaki, oh ini nasabnya nyambung nih. Oh ini keturunannya nih. Ada suku tertentu ya, seorang qaif ya. Kalau tidak salah namanya Mujazziz Al-Mudliji ya. Jadi dia dari satu suku yang orang Arab mengakui mereka pakar dalam melihat nasab. Ini anaknya ini. Kalau ada bingung nanya siapa, dia bisa lihat. Oh ini anaknya bapaknya yang ini anaknya ini. Dilihat jadi mungkin urat-urat dari kakinya. Intinya ini ilmu dahulu terkenal di Arab ya. Jadi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dakhala qaifun Rasulullah sallallahu syahidun wa Usamah ibn Zaid wa Zaid bin Harithah muttaji'ani. Ketika itu Usamah dan bapaknya sedang berbaring, lagi berselimut. Tidak nampak kecuali kaki-kakinya keluar. Kakinya keluar. Datang orang ini tiba-tiba, kemudian lihat ada dua orang sedang berbaring, dia lihat kakinya. Dia tidak tahu ini siapa. Yang satu hitam, satunya putih. Tetapi orang ini bisa berkesimpulan, kemudian dia berkata, "Inna hadhil aqdam ba'dhuha min ba'd." Ini kakinya saya lihat ini sebagian dari sebagian yang lain. Maksudnya ini satu nasab. Meskipun satunya hitam, satunya putih. Ya. Fasurra bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi gembira ketika itu. Nabi gembira ya. Nabi berbinar-binar gembira. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengabarkan hal ini kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam riwayat yang lain, inna Rasulullah sallallahu dakhala alayya masruran. Rasulullah sallallahu masuk menemui Aisyah dalam kondisi ya bergembira ya. Tabruku asariru wajhihi, bersinar-sinar wajahnya, bergembira ya. Kenapa? Karena ada kabar dari orang ini, ya, Al-Mudliji ini. Kemudian kata Nabi SAW, alam tara anna mujazzizan nadhara anifan ila Zaid bin Harithah wa Usama bin Zaid faqala inna ba'dha hadhil aqdamna min ba'd. Bukankah tadi si ahli qiyafah, ahli yang melihat garis-garis keturunan, tadi baru melihat Zaid bin Harithah dan Usama bin Zaid, dia tidak lihat wajah. Tidak tahu ini siapa, tahu-tahu datang, lihat-lihat, mungkin dia namanya orang iseng ya, maksudnya orang pintar. Ini kok sama ya, padahal satu hitam satu putih. Ya. Maka ini membuat Nabi SAW gembira karena ini membantah perkataan sebagian orang munafik di Madinah yang bikin masalah ya, seakan-akan menuduh ada ketidakberesan antara hubungan Usama dengan bapaknya Zaid bin Harithah. Karena Usama hitam, sementara Zaid bin Harithah seorang yang putih Arab asli. Taib. Di antara kecintaan Nabi SAW, bukti kecintaan Nabi SAW ya. Usamah waktu kecil pernah terluka. Lalu Nabi menghentikan darahnya dengan mengisapnya ya, dan membuangnya. Mengisap dan membuangnya. Hadis ini riwayat dalam Musnad Imam Ahmad ya, dengan sanad yang hasan ya. Saya bacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah, anna Usama bin Zaid athara ya Utbah bi atabatil bab ya. Bi askufa atau atabatil bab. Jadi atabah itu seperti pijakan, kalau orang pintu dulu di bawahnya ada pijakan untuk kemudian masuk ke dalam pintu. Rupanya Usama mungkin masih kecil, maka dia berjalan ya. Kemudian dia pun terjatuh sehingga kemudian fasujjab fi jabhatihi, kemudian kepalanya terbentur sehingga keluar darah di dahinya, keluar darah mengalir di dahinya. Maka Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Amiti anhu au nahi anhu al-adha." Wahai Aisyah, bersihkan itu darah dari wajahnya. Aisyah mengatakan fatakadzartuhu, saya kayak agak jijikan lihat darah ya, atau saya lagi tidak mau membersihkan darah. Aisyah terlihat agak lambat ya, mungkin masih ragu-ragu. Faja'ala Rasulullah SAW yamussuhu. Rasulullah SAW kemudian mengisap darah langsung dari kepala Usama bin Zaid. Thumma yamujju, kemudian Rasulullah SAW buang darah tersebut. Kemudian beliau berkata, "Lau kana Usama jariyatan lakasautuhu." Ya, kalau saja ini Usama adalah seorang gadis remaja, tentu saya sudah pakaikan dia baju yang indah dan yang lainnya. Tapi intinya Nabi melakukan tindakan yang mungkin kita saja kalau sama anak kita saja mungkin belum kita lakukan. Ya, ada anak darah, kalau kita isap darahnya, kita paling ngambil apa. Tapi Nabi SAW segera mengambil tindakan karena dia sayang kepada Usama radhiyallahu anhu. Nabi segera
mengisap darah tersebut kemudian membuangnya, langsung melakukan tindakan membuktikan Nabi SAW sangat sayang kepada Usamah radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antaranya ya, Nabi SAW pernah membelikan baju mahal. Membeli baju mahal. Lalu Nabi berikan kepada Usamah. Satu hadis ceritanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam sangat sayang kepada Nabi SAW. Karena Hakim bin Hizam ponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha ya. Maka dia ingin memberikan, dia masih musyrik waktu itu. Dia ingin memberikan hadiah kepada Nabi, maka dia beli baju mahal di Dhiyazan. Di Dhiyazan dia beli. Setelah itu dia kasih hadiah sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini hadiah. Kata Nabi, enggak. Saya mau beli. Kata dia, enggak ya Rasulullah. Kata Nabi, enggak, saya mau beli. Akhirnya Nabi beli. Harganya mahal. Ya. Dikasih hadiah, Nabi waktu itu lagi pengen beli. Akhirnya Nabi beli. Setelah itu Nabi SAW pakai baju tersebut. Ketika berkhutbah atas mimbar, maka sangat menawan Nabi SAW dengan baju yang indah tersebut. Setelah Nabi turun dari mimbar, Nabi berikan baju itu kepada Usamah radhiyallahu taala anha. Nabi baru pakai sekali kemudian dikasih pada Usamah ya. Akhirnya suatu hari Hakim bin Hizam ketemu dengan Usamah. Dia mengatakan, "Wahai Usamah, kau dikasih baju oleh Nabi SAW." Kata, "Itu baju Dhiyazan?" Ya, baju yang mahal. Kata Usamah, "Iya." Ya. Mungkin dia beli sama seorang dan namanya Dhiyazan atau semisal itu ya. Kata Usamah, "Iya. Saya lebih baik daripada Dhiyazan dan bapakku lebih baik daripada bapaknya." Ya. Jadi intinya Usamah disayang oleh Nabi sampai dibelikan baju yang mahal dihadiahkan kepada Usamah bin Zaid. Di antaranya juga ya tanda kecintaan Nabi SAW ya. Nabi menyuruh Fatimah binti Qais Al-Fihriyah, itu Quraisy maksudnya, Al-Fihriyah, untuk menikah dengan Usamah. Tapi saya bacakan hadisnya ya. Dan ini menunjukkan Rasulullah SAW perhatian sama Usamah radhiyallahu taala anhu. Dalam Sahih Muslim, an Fatimah binti Qais, dari Fatimah binti Qais, anna Abu Amr bin Hafs talaqaha al-battah. Suaminya Abu Amr bin Hafs menceraikan dia dengan talak 3 ya. Al-battah itu sudah enggak bisa balik. Wa huwa ghaibun, padahal suaminya lagi tidak ada, tapi suaminya ceraikan dari jauh. Fa arsala ilaiha wakiluhu bi syairin ya, fasakhitathu fa qala wallahi ma laka alaina min syai'. Intinya dia pun mengirim dengan makanan kepada Fatimah binti Qais. Kemudian Fatimah binti Qais marah dengan hal tersebut. Kenapa cuma dikirim syair gandum ya, cerai terus dikasih gandum. Maka suaminya atau bekas suaminya berkata, wallahi malaka alaina min syai', sungguhnya kami tidak ada tanggungan karena sudah talak 3. Maka dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun bercerita kepada Nabi tentang sikap suaminya atau yang sudah menceraikannya, yaitu Abu Amr bin Hafs. Maka Nabi SAW, laisa laki alaihi nafaqah, kau tidak wajib untuk dikasih nafkah ya. Kenapa? Karena talak 3 selesai. Talak 3 enggak wajib. Kalau talak 1, talak 2 di masa iddah wajib nafkah. Kalau talak 3 selesai. Kemudian Nabi menyuruh dia untuk beriddah di rumah Ummu Syarik. Maka kemudian Nabi berkata, ya intinya setelah itu ya, kata Fatimah binti Qais, falamma halaltu, setelah aku habis masa iddahku ya, dzakartu lahu anna Muawiyah bin Abi Sufyan wa anna Abu Jahim khatabani. Ternyata ada 2 orang yang langsung meminangnya. Ya, ini saya sering sampaikan, kalau kita lihat sejarah Nabi SAW para sahabat, enggak ada janda yang istilahnya bahasa kita pengangguran ya, begitu jadi janda sudah ada langsung yang melamar ya. Demikian para sahabat dahulu, kalau ada wanita janda segera langsung ditolong untuk dinikahi ya. Maka
kemudian datanglah Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, Quraisy untuk meminang Fatimah, melamar. Wa Abu Jaham juga melamar sekalian. Maka dia minta pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan dua orang ini? Siapa yang harus saya pilih? Apakah Muawiyah atau Abu Jaham? Maka kita tahu orang ditanya, maka harus amanah, ya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menyebutkan keburukan, dua sisi keburukan dari kedua orang itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma Abu Jaham fala yad'u asahu an atiqihi." Adapun Abu Jaham maka dia tidak pernah melepaskan tongkat dari pundaknya. Itu dia selalu suka mukul. Dalam riwayat fadarrabun lin nisa. Dalam riwayat dia suka mukul istri-istrinya. Wa amma Muawiyah, adapun Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Muawiyah miskin, tidak punya harta. Susah nikah sama orang tidak punya harta. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inkahi Usamah bin Zaid." Hendaknya kau menikah dengan Usamah bin Zaid. Subhanallah. Kata Fatimah, "Fakarihtuhu." Aku benci dengan Usamah. Ya, beda jauh lah. Si Fatimah ini binti Qais, Quraisyah dari Fihr, ya. Quraisyah, kemudian mungkin cantik berkulit putih. Suruh menikah dengan Usamah yang berkulit hitam dan bukan dari Quraisy, yaitu nasabnya martabatnya di bawah, ya. Tapi dia mengatakan fakarihtuhu. Ya, dalam riwayat yang lain, ya. Fatimah berkata, Usamah kayak merendahkan. Oh, nikah Usamah. Ya, faqalat bi yadihi hakadha. Usamah, ya. Kayaknya tidak mau kepada Usamah. Nabi ulangi lagi, "Inkahi Usamah." Nikahlah dengan Usamah. Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'atullahi wa ta'atu rasulih khairun laki." Kau taat kepada Allah dan kau taat kepada Rasulullah lebih baik bagimu. Kata Fatimah bintu Qais, "Fatazawwajtuhu." Akhirnya aku menikah dengan Usamah bin Zaid. Kemudian kata Fatimah, "Waqtabattu bihi." Akhirnya orang-orang mencemburuiku. Artinya ternyata dia hidup dengan penuh kebahagiaan, penuh dengan keberkahan, ya. Sampai orang-orang cemburu melihat bagaimana kehidupan rumah tangga antara Fatimah binti Qais dengan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Taib, ini menunjukkan bagaimana sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah, bahkan istrinya pun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang carikan. Tolong dihapus. Mungkin diarahkan dulu biar yang mau foto bisa foto. Ya. Taib, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Usamah disebut oleh para ulama, Usamah radhiyallahu taala anhu menikah ketika usia masih sangat muda, masih 15 tahun, ya. Menikah dengan janda Fatimah binti Qais, ya. Atas saran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun terkadang tidak disukai, ternyata sebagaimana perkataan Allah, "Wa asa anta takrahu syai'an fa huwa khairul lakum." Bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata baik bagimu. Ternyata Fatimah binti Qais bahagia hidup bersama Usamah radhiyallahu taala anhu. Dan Usamah radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat yang sangat semangat, ya, dalam berjihad, dalam berperang. Oleh karenanya ketika perang Uhud, ya, Usamah masih kecil, ya, mungkin usia masih 14 tahunan atau kurang daripada itu, maka dia berangkat menuju perang Uhud, ya. Sebagaimana pernah kita ceritakan, begitu berangkat ikut perang Uhud, kemudian menjelang terjadi peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam periksa, dicek, ya. Pasukan semua dicek, yang masih kecil-kecil disuruh pulang. Di antara yang disuruh pulang adalah Usamah bin Zaid. Disuruh pulang adalah Usamah bin Zaid. Ya, tapi dia sudah semangat berperang sejak masih kecil. Kemudian ketika perang Khandaq, ya, usia beliau, ya, sudah 15 tahun, ya. Maka beliau ikut perang dan akhirnya minta kepada Nabi untuk bisa ikut perang. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan beliau untuk berperang. Oleh karenanya perang yang pertama yang beliau ikuti adalah perang Khandaq, ya, pada tahun 5 Hijriah. Ya. Kemudian di antara peristiwa yang beliau ikut juga, beliau ikut bersama ayahnya dalam perang Mu'tah. Kita tahu Ghazwah Mu'tah, Rasulullah SAW menyuruh 3 pemimpin. Yang pertama Zaid bin Harithah. Kemudian kalau Zaid meninggal, in qutila Zaidun fa Ja'far bin Abi Talib, wa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Rawaha.
kalau Zaid bin Harithah bapaknya Usama meninggal dunia, maka gantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, maka yang gantinya Abdullah bin Rawaha. Ya, kita tahu ketika Zaid bin Harithah berangkat, sudah pernah kita sampaikan, orang juga sebagian protes. Gimana budak? Zaid bin Harithah kan budak statusnya. Budak tapi dibebaskan ya. Meskipun dia Arab tapi dia pernah diperbudak. Gimana budak jadi pemimpin ya? Tapi Nabi tetap bersikeras Zaid yang menjadi pemimpin. Dan ketika itu Usama bin Zaid ikut serta dalam perang tersebut. Kemudian ayahnya yang pertama kali gugur dari 3 pemimpin tersebut. Ayahnya Zaid bin Harithah wafat. Ya, dan Usama melihat kejadian tersebut, ayahnya meninggal dalam medan pertempuran. Kemudian Usama bin Zaid juga ikut serta dalam perang Hunain, ketika Nabi SAW masuk dalam medan pertempuran, ya, di awal-awal kaum muslimin kalah. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunainin idza ajabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Kata Allah, sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak peperangan. Namun tatkala perang Hunain, kalian merasa kagum dengan jumlah kalian yang banyak. Kalau enggak salah pasukan kaum muslimin 12.000 kalau enggak salah. Ya, kemudian biasanya sampai seorang berkata lan nuglaba min khillah, lan nuglabal yauma min khillah. Kita tidak mungkin kalah karena jumlah kita sangat banyak. Maka fasyaqqa dzalika ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendengar perkataan tersebut, Nabi merasa berat. Dan ternyata benar. Ketika Nabi terjebak kemudian di atas orang pada menyerang, ketika itu sebagian sahabat kabur. Banyak yang kabur sementara lari dari tempat siraman hujan anak panah, sementara Nabi bertahan. Nabi bertahan dengan segelintir orang. Nabi berkata, "Ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Nabi berteriak, "Aku adalah nabi, seorang nabi dan aku tidak berdusta dan aku adalah putranya, cucunya Abdul Muttalib." Maka Nabi maju, Nabi tidak mundur. Sahabat pada ini menunjukkan keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ada segelintir sahabat sedikit yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ya. Di antaranya Usamah bin Zaid. Biasanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abu Sufyan bin Harith. Ya. Kemudian 6 orang yang lainnya yang juga di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga Nabi, di antaranya Usamah bin Zaid, dan ini menunjukkan tentang kemuliaan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Baik. Di antara kejadian yang dialami oleh Usamah radhiyallahu taala anhu, yang saya ingin menyampaikan, meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sayang kepada Usamah, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah marah kepada Usamah. 2 peristiwa besar yang dialami oleh Usamah membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Usamah, ya. Di antaranya, ya, menjelang, yaitu 2 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim Usamah sebagai pemimpin Sariyah. Sariyah itu pasukan kecil yang Nabi tidak ikut serta dalam pasukan tersebut. Kemudian Usamah dijadikan pemimpin. Ya mungkin Usamah masih umur 17 tahun, ya, masih 16 tahun, sekitar 17-an tahun lah. Dan ini adalah pertama kali beliau menjadi pemimpin perang, meskipun pasukan kecil. Ya. Kemudian Usamah bercerita, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan ila al-huraqat, ya, fanadhiru bina faharabu wa adrakna rajulan falamma ghashinahu qala la ilaha illallah. Intinya terjadi peperangan. Kemudian kami perangi, kami lawan mereka, mereka kabur, ya. Mereka kabur. Disebutkan dalam riwayat yang bahwasanya ada 1 orang yang dia ini hebat dalam bertempur. Dia bunuh kaum muslimin, bunuh sana, bunuh sini, bunuh sana. Akhirnya Usamah bertekad untuk mengejar orang ini. Akhirnya Usamah dan seorang Ansari mengejar orang ini dan dapatlah, mereka berdua mendapati orang ini, kemudian tinggal dibunuh. Falamma ghasyainahu, tatkala kami akan membunuhnya, tiba-tiba orang ini berkata la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Fa amsakal Ansari, seorang sahabat dari kaum Ansar, ketika mendengar dia mengucap la ilaha illallah, dia enggak jadi, dia tahan diri. Usamah lanjutin aja, Usamah selesaikan bunuh orang tersebut. Kemudian setelah itu kabar sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Usamah cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Nabi pun marah kepada Usamah. Padahal Usamah Nabi sangat cinta, tapi Usamah melanggar, ya. Kemudian Nabi berkata kepada Usamah, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Apa kau berani bunuh dia wahai Usamah sementara dia sudah mengucapkan la ilaha illallah?
Kemudian Nabi berkata lagi, "Man laka bi la ilaha illallah yaumil qiyamah?" Siapa yang membela engkau pada hari kiamat kalau berhadapan dengan la ilaha illallah? Orang yang kau bunuh ini mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang membela engkau wahai Usama? Ya. Maka Usama berusaha menjelaskan, ya, karena kondisinya orang ini tadi bunuh kaum muslimin dan dikejar masih melawan, ketika mau mati baru bilang la ilaha illallah. Zahirnya orang ini ingin menyelamatkan diri. Zahirnya. Kenapa dia habis bunuh kaum muslimin, dikejar masih melawan, ketika mau mati baru bilang la ilaha illallah. Maka Usama berkata, "Inna maqalaha makhafatas silah wal qatl." Sungguhnya dia itu mengucapkannya ya karena takut dengan pedang dan takut dibunuh. Ya Rasulullah, dia itu mengucapkan gitu karena takut dibunuh. Ya. Maka Nabi marah, Nabi berkata, "Ala syaqaqta an qalbihi?" Apa kau sudah buka dadanya? Hatta ta'lamu min ajli dzalika. Sehingga kau tahu dia memang mengucapkan tersebut gara-gara ingin selamat saja. Amlaman laka bila ilaha illallah yaumil qiyamah, dan siapa yang bela engkau pada hari kiamat dengan la ilaha illallah wahai Usama. Ya. Sampai kata Usama, ya, "Fama zala yaqulu dzalika hatta wadittu anni lam uslim illa yauma idzin." Nabi ngulang-ulangi, "Kenapa kau membunuhnya wahai Usama? Bagaimana dengan la ilaha illallah pada hari kiamat kelak?" Nabi ulang-ulang, berarti Nabi marah. Sampai aku berangan-angan seandainya aku baru masuk Islam tatkala itu. Karena subhanallah saking marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara, meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada Usama, tapi kalau sudah masalah hukum, masalah syariat, maka Nabi harus tegas. Ya, kita pun demikian, kita sayang sama orang, tapi kalau orang tersebut bersalah, kita harus tegas, kita harus nasihati. Sayang kepada istri, sayang kepada anak, sayang kepada kawan, sayang kepada sahabat, ya. Kita harus tegas, ya. Demikian juga kisah yang lain tentang Imra'atun Makhzumiyah, ya. Ahamma Quraisyan sya'nu al-Makhzumiyah. Jadi ada seorang dari Bani Makhzum. Kita tahu Bani Makhzum adalah kabilah yang tinggi di Quraisy. Quraisy banyak kabilahnya. Di antara kabilah yang top 2 itu kabilah Bani Hashim sama kabilah Bani Makhzum yang sering bersaing. Kabilah Bani Hashim kabilahnya Nabi Muhammad SAW. Kabilah Bani Makhzum adalah kabilahnya Abu Jahal, ya, Khalid bin Walid dan yang lainnya, ya. Jadi ini 2 kabilah yang hebat. Ternyata ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri, dan tahu kalau sudah laporan sampai kepada Nabi SAW bahwasanya ada orang mencuri, maka harus ditegakkan hukum had. Harus ditegakkan hukum had, ya. Maka akhirnya sampailah hal ini kepada para sahabat. Mereka jadi bingung, apa yang harus kita lakukan ini? Terutama orang Quraisy ini, dari Quraisy. Akhirnya mereka, gimana? Siapa yang man yajru, ya? Kata mereka, siapa yang berani ngomong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Siapa yang berani ngomong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yajru alaihi illa Usama bin Zaid, ibu Rasulillah. Siapa yang berani memberi syafaat kepada Nabi untuk wanita ini kecuali Usama, kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pun tahu Usama hibbu Rasulillah, dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka datang kepada Usama. Mereka bilang, Usama ini wanita Quraisyah, ya, mencuri. Coba ngomong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak ditegakkan hukum had atau ada keringanan atau yang lainnya lah. Akhirnya Usama pun, ya mungkin karena kasihan, Usama pun maju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Usama ngomong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar meringankan hukuman kepada wanita ini. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Fatalawwana wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah Nabi berubah. Nabi marah, Nabi berkata, "Atashfa'u li haddin min hududillahi ya Usama?" Wahai Usama, kau memberi syafaat untuk menjatuhkan hukum had yang Allah tegakkan, ya Usama. Rasulullah SAW marah. Ya Usama, kau memberi syafaat untuk hal ini. Kemudian ketika waktu sore Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar, umumkan hal ini kepada orang-orang seluruhnya, kepada para sahabat. Kemudian Nabi berkata, "Innama ahlaka man kana qablakum. Kanu idza saraka fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-had. Wa idza saraka fihim asy-syarif tarakuh." Kata Nabi, sungguhnya yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian, kalau ada orang yang miskin atau orang lemah yang enggak punya kedudukan mencuri, maka mereka tegakkan hukum had. Tapi kalau ada orang mulia yang mencuri atau melakukan pelanggaran, tidak ditegakkan hukum had. Ini yang menyebabkan kebinasaan suatu kaum. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Waimullah, lau kana Fatimatu binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lau anna Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarakat laqata'tu yadaha." Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya, kata Nabi SAW. Sini Nabi marah kepada Usama. Jadi subhanallah, ya, ini seorang tatkala mencintai yang lain, bukan berarti kecintaan yang akan membuat dia tidak adil. Nabi tetap adil, ya. Bahkan kepada Usama
Nabi SAW pun tetap marah kepada Usamah radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara kejadian ya sebelum menjelang wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan perang untuk melawan Romawi, Ya, enggak gampang melawan Romawi ya. Romawi pasukan terkenal kuat. Ya, apalagi ayahnya Usamah tahun 8 Hijriah dalam perang Mu'tah kemudian terbunuh. Waktu itu pasukan Mu'tah kan 3.000, lawan 200.000. Ini sekarang menyerang kembali orang-orang Romawi ya, berbadan tegap dan besar. Maka ketika itu Nabi menyiapkan pasukan. Kemudian Nabi mengangkat Usamah menjadi pemimpin. Usamah jadi pemimpin. Umur beliau ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun. Sementara anak buahnya siapa? Ada orang-orang hebat. Ada orang besar di kalangan para sahabat. Siapa di antara anak buah pasukan tersebut? Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang jadi pemimpin Usamah. Ya, Nabi punya aturan sendiri ya. Ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Orang-orang dia masuk surga semuanya. Ada Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Dan para sahabat-sahabat yang mulia. Ya. Ketika itu umur beliau belum lewat 20 tahun. Nabi menyuruh agar kuda dibawa sampai menginjakkan kaki kuda di Balqa dan Qal'ah Darum. Nabi tempatkan 2 tempat, suruh datang ke sana. Yaitu dekat Gaza di daerah Palestina untuk sampai ke sana. Tatkala pasukan sudah siap berangkat, ternyata Rasulullah SAW sakit. Disebutkan pasukan sudah mulai berjalan ya. Kemudian kalau tidak salah sampai di Jurf ya. Saya agak lupa riwayatnya, kalau tidak salah sampai Jurf. Kemudian kabar Nabi sakit, maka pasukan berhenti dulu. Pasukan berhenti dulu. Nabi sakit. Kemudian akhirnya Nabi SAW meninggal dunia ketika itu. Ya. Sebelum Nabi SAW meninggal dunia, sempat Usamah balik ketemu dengan Nabi SAW. Kata Usamah, "Walamma thaqula ala nabiyillah." Ya, al-marad. Tatkala penyakit semakin berat kepada Nabi SAW, "Aqbaltu alaihi." Aku pun datang menemui Nabi. "Wa aqbalan nasu ma'i." Dan orang-orang datang bersamaku menemui Nabi SAW. "Fadakhaltu alaihi." Aku pun datang menemui Nabi SAW. "Fawajadtuhu qad samata, fama yatakallam min wata'id da." Nabi waktu itu sedang terdiam, tidak ngomong. Saking berat penyakit yang dirasakan oleh Nabi SAW. Faja'ala yarfa'u yadahu ila sama, thumma yadha'uha alayya. Nabi menunjukkan ke langit kemudian mengarahkan kepada Usamah. Nabi tidak ngomong. Kata Usamah, fa'araftu annahu yad'uli. Aku paham Nabi sedang mendoakanku. Setelah itu Nabi SAW meninggal dunia. Setelah Nabi meninggal dunia, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq yang diangkat menjadi khalifah. Singkat cerita, Abu Bakar jadi khalifah. Taib. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, bagaimana pasukan yang mau disiapkan ini? Apakah melanjutkan perjalanan menuju Romawi atau mundur? Karena kondisi sekarang dalam kondisi genting. Ketika Nabi SAW meninggal, mulai muncul sebagian orang-orang Arab Badui yang murtad. Ya, mungkin orang munafik mulai bikin ulah. Bisa jadi orang-orang Romawi datang menyerang, kondisi lagi kurang stabil. Maka para sahabat berdiskusi. Banyak di antara mereka ya, berpendapat bahwasanya pasukan Usamah bin Zaid tidak usah pergi ke Romawi. Karena kalau berangkat Madinah kosong, bahaya. Ya, Madinah kosong. Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Ini dalam kondisi genting. Akhirnya orang-orang, tapi Abu Bakar tetap mengatakan berangkat. Saya tidak mungkin mengagalkan pasukan yang sudah dikirim oleh Rasulullah SAW. Enggak mungkin, kata Abu Bakar. Ya, enggak mungkin. Kemudian akhirnya mereka mengirim Umar bin Khattab. Ya Umar, bicara sama Abu Bakar. Bagaimana kalau semuanya niatnya baik. Karena kondisi Madinah yang dikhawatirkan setelah wafat Rasulullah SAW, mungkin ada penyerangan, ada apa. Ya, apalagi kalau para sahabat berangkat dengan pasukan yang banyak, Madinah kosong, tidak ada yang jaga. Akhirnya Abu Bakar pun ngomong sama Umar ngomong sama Abu Bakar tak bersih keras ya. Bahkan Abu Bakar berkata, seandainya ya semua orang pergi ya, saya akan tetap menyuruh ya semuanya orang, tidak ada yang setuju dengan aku tetap menyuruh Usamah untuk berangkat ya. Ini kondisi yang luar biasa, menegangkan, tetapi Abu Bakar tahu pasukan ini sudah disuruh oleh Nabi, maka tidak mungkin digagalkan. Akhirnya berangkatlah Usamah bin Zaid dengan pasukannya. Ya. Kemudian ketika
pasukan akan berangkat, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kepada Usama, dan Usama sedang naik di atas kudanya atau di atas tunggangannya. Maka Usama berkata, "Ya Khalifata Rasulillah, wahai Khalifah Rasulullah Abu Bakar, wallahi la tarkabanna aw la anzilanna." Kata Usama, "Wahai Abu Bakar, wahai Khalifah, kau naik tunggangan juga bicara dengan saya, atau saya turun bicara dengan engkau?" Demi itu aja. Karena Abu Bakar di bawah, Usama di atas. Enggak enak ini khalifah. Sementara Abu Bakar sedang tawaduknya Nabi, tawaduknya Abu Bakar, penghormatan kepada Usama. Ini pasukan dipilih oleh Nabi yang angkat Usama jadi pemimpin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pengagungan Abu Bakar kepada Nabi. Saya Abu Bakar datang dengan tidak naik kendaraan, tidak naik tunggangan, ngobrol sama Usama. Usama enggak enak, kata Usama, "La tarkabanna wa anzilanna." Kau naik hendak tunggangan atau saya turun ngomong sama engkau? Apa kata Abu Bakar? "Wallahi la tanzil." Demi Allah jangan kau turun. "Wallahi la arkab." Dan aku tidak bakalan naik tunggangan. "Wa ma alayya an ughabbira qadamayya fi sabilillah." Apa salahku kalau aku mengotori kakiku dengan debu-debu sebentar dalam rangka jihad di jalan Allah? Ya sudah, saya tidak ikut perang ke sana, tapi saya ingin mengotori kakiku dengan debu-debu untuk perangkat jihad ya. Akhirnya Usama pun berangkat setelah mendengar wasiat dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan benar akhirnya Usama pun sampai mendatangkan kuda-kuda kaum muslimin sampai di Tukhumul Balqa, kemudian di Qal'ah Darum di daerah Palestina ya. Kemudian ketakutan pamor dari Romawi hilang karena mereka sampai di tempat tersebut dan Romawi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ketakutan terhadap kaum Romawi hilang dari hati-hati kaum muslimin ya. Dan ini Usama membuka pintu untuk bisa menguasai Romawi di kemudian hari ya. Baik. Setelah itu Usama radhiyallahu anhu diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tadi beliau wafat pada tahun 54 Hijriah. Di sana ada beberapa kejadian yang dialami Usama radhiyallahu taala anhu setelah Rasulullah sallam wafat ya. Di antaranya Usama radhiyallahu taala anhu ketika terjadi fitnah antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, Usama tidak ikut-ikutan sama sekali. Usama bin Zaid tidak ikut-ikutan sama sekali. Ya. Qala Harmalah bercerita, "Arsalani Usama ila Ali." Usama minta uzur karena tidak ikut serta dalam pasukan Ali. Kata Harmalah, "Aku diutus oleh Usama kepada Ali bin Abi Thalib." Wa qala, Usama berkata, "Innahu sayas'alukal ana." Nanti kalau ketemu Ali, Ali akan tanya kepada engkau. Fayaqul, dan Ali akan berkata kepada engkau, "Ma khallafa sahibaka?" Kenapa? Apa yang buat kawanmu atau temanmu Usama tidak ikut dalam pasukanku? Faqul lahu, katakan kepada Ali. Yaqulu laka, Usama berkata kepada engkau, "Lau kunta fi shidqil asad." Wahai Ali, kalau kau berada di gigi asad yang singa yang akan memakan engkau, la ahbabtu an akuna ma'aka fi. Aku juga berharap bisa bersamamu, mati bareng-bareng digigit oleh singa. Tetapi ini perkaranya lain. Walakinna hadza amrun la arahu. Ini perkara yang aku tidak melihatnya. Aku tidak memandang harus ikut serta dalam fitnah tersebut. Bisa jadi ini pelajaran yang diambil oleh Usama ya, gara-gara peristiwa di mana dia pernah membunuh seorang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ingin terulang kembali. Dia hanya ikut jihad kalau benar-benar peperangan, kalau benar-benar melawan orang kafir. Ya, adapun orang Islam beliau mundur. Kemudian di antara yang diriwayatkan dari Usama radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu bagaimana cara beliau menasihati pemimpin. Qila lahu, dikatakan kepada Usama, "Ala tadkhulu ala Utsman fatukallimuhu?" Tidakkah kau bertemu dengan Utsman, kau nasihati Utsman bin Affan di zaman Utsman bin Affan? Faqal, maka Usama menjawab, ada orang bilang dia, "Ente Usama, kenapa enggak ketemu Utsman, nasihati Utsman?" Apa kata Usama radhiyallahu ta'ala anhu? Faqala, "Atarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum?" Menurut kalian saya kalau ngomong sama Utsman bin Affan, saya pasti harus ngabarin kalian. Kalau saya nasihati orang harus ngabarin kalian. Wallahi laqad kallamtu fima bainahu wa baini wa bainahu. Maduna an aftatiha amran la akunu awwala man fatahahu. Demi Allah aku sudah menasihati Utsman. Aku pernah ngomong sama Utsman 4 mata saja. Ya, tanpa harus saya membuka masalah, membuat fitnah. Saya termasuk orang akhirnya menjadi orang yang pertama kali membuka fitnah tersebut, tidak perlu. Ini caranya Usama ketika menasihati Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, tidak perlu gembor-gembor cerita saya sudah nasihati Utsman ya. Dengan cara yang terbaik yang agar bisa menasihati pemimpin ya, sebisa mungkin dengan cara yang terbaik. Kemudian di antara
manaqib Usama radhiyallahu taala anhu, Usama bin Zaid. Di antara riwayat yang sampai kepada kita, ya, ketika di zaman Utsman bin Affan, korma lagi mahal. Sampai satu korma, satu pohon harganya 1000 dirham, 1000 dirham. Jumlah yang banyak. Tiba-tiba ibunya Usama, Ummu Aiman mungkin, Barokah, ya, bintu Sa'labah al-Habasyiyah, ibunya pingin makan jummar. Jummar itu jantung korma. Jummar itu jantung korma. Padahal korma lagi mahal-mahalnya, 1000 dirham satu pohon. Nah, masalahnya kalau mau ngambil jantung korma, bukan jantung pisang di luar, tinggal dipetik. Kalau jantung korma dalam, itu bagian batang paling atas, dalamnya, kalau mau diambil, kormanya harus dimatiin, yaitu ditebang, baru dibuka batangnya, baru diambil, ada bagian putih dalam batang korma tersebut. Dan saya pernah makan, ya, jummar, ya. Ya, rasanya manis-manis, ya. Ibunya lagi pingin makan itu. Subhanallah, akhirnya Usama pun pergi ke pohon kormanya, kemudian dia tebang pohon kormanya, keluarin jummarnya. Orang-orang lihat dia pada heran. Ini lagi mahal-mahalnya korma, malah kormanya ditebang. Kenapa kau petebang korma, ya Usama? Lagi mahal-mahalnya. Apa kata Usama? Perkataan yang indah. Ya, beliau berkata, ya, sa'alatnihi, ibuku meminta ini dariku. Wala tas'aluni syai'an aqdiru alaihi illa a'taituha. Dan ibuku tidak pernah meminta kepadaku sesuatu dan aku mau melakukannya kecuali aku berikan kepadanya. Perkataan yang ini dari Usama. Inilah buah daripada akidah, buah daripada ilmu yang benar, ya. Apa kata Usama? Ibuku minta. Selama aku mampu, kalau ibuku minta sesuatu aku mampu melakukannya, aku pasti melakukannya, kata Usama radhiyallahu taala anhu. Jadi inilah sebagian contoh yang dicontohkan oleh Usama radhiyallahu taala anhu, sebagai tidak seperti sebagian kita yang sama orang tua sangat perhitungan, ya, sangat pelit, ya. Terkadang sebagian kita kalau sama keluarga, masya Allah, sama istri jor-joran, tapi sama orang tua banyak perhitungan, ya. Tidak seperti para sahabat, tidak seperti Usama radhiyallahu taala anhu. Maka saya ingatkan kepada para ikhwan, ya, adil, ya. Hak orang tua diberikan, hak istri diberikan, ya. Tapi jangan sampai pelit sama orang tua. Jangan sampai pelit sama orang tua, apalagi orang tua antum masih hidup, ya. Jangan pelit. Nanti antum menyesal sudah meninggal, ya. Berangan-angan seandainya mereka masih hidup, kita mau ini, mau ini, terlanjur, ya sudah. Karena kamu masih hidup, yang orang tuanya masih hidup, masih terbuka pintu surga, ya, maka perbanyaklah menyenangkan hati mereka, ya. Apa yang mereka minta kalau bisa kita berikan, kita berikan. Kalau bisa kita kenali kebutuhan mereka sebelum mereka minta, kita kasihkan. Lihatlah bagaimana Usama bin Zaid, dia tidak perlu dengan harga korma, pokoknya bisa kasih orang tua, dia kasih orang tuanya. Saya ingatkan kepada istri, ya. Istri yang salehah membantu suaminya untuk semakin berbakti kepada orang tuanya. Jangan menjadi istri yang mengajari suaminya untuk pelit kepada ibunya. Kalau antuna, para ummahat, para ibu-ibu, membantu suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya, insyaallah antuna juga dapat pahala. Ya, dapat pahala berbakti kepada orang tua, itu pahala yang sangat besar. Ya, apa soalnya anti anjurkan suami perhatian sama orang tua. Suami anti dapat pahala, anti juga dapat pahala, kan anti yang memotivasi. Jangan sebaliknya malah motivasi suami untuk pelit kepada orang tua, ya. Ini saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang Usama bin Zaid, ya. Beliau wafat pada tahun 54 Hijriah, ya. Radhiyallahu taala anhu wa radhiya an abi. Semoga Allah meridai beliau dan juga meridai ayahnya, seorang panglima perang yang hebat, Usama bin Zaid, ya. Mujahid fi sabilillah, sahabat yang sangat mulia. Tapi demikian saja kepada para ikhwan, para akhwat, para jamaah Masjid Asrah. Apa yang saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.